kalau menangani orang cedera, itu apa yang pertama dilakukan Mas? Kalau misalkan pernah dengar namanya TOTEPS. Dia tiba-tiba tidak bisa mengikuti ritmenya. Halo guys, kembali lagi di channel saya Arvin Sagunawan. Kali ini saya ditemani lagi bersama Said Physio. Halo teman wasit. Ya, saya ini masih berada di Klaten di IBES Physio and Wellness. Di sini kalian kalau ada cedera-cedera tentang otot ataupun cedera di tubuh Anda, kalian bisa berobat di apa ya namanya? Bukan berobat ya, bisa konsultasi. Bisa konsultasi, bisa terapi, mungkin ada juga orang yang bilang terapi, ada yang bilang fisio kayak gitu. Oke, ya. Jadi yang penting kalian bisa tahu kebugaran Anda di sinilah gitu. Kurang lebih gitu ya Mas Aid ya. Betul. Biar nggak gampang cedera. Alamatnya di mana Mas Aid? Di Ngawen, Mayungan, Klaten. Ya. Ini yang di Klaten, di Solo juga ada. Ya, di Solo juga ada. Di Solo alamatnya di Komplek Palem, belakangnya Hotel Alana. Oke. Oh iya, tahu saya. Itu Karanganyar tapi ya. Tapi dekat-dekat sama Solo lah. Iya, itu masuknya sih Karanganyar. Oke. Ada nggak tim profesional yang apa namanya? Kalau berobat kok rasanya kayak gimana gitu ya? Terapi. Terapi ya. Ya, terapi. Ada nggak pemain profesional yang terapi di tempatnya IBES ini? Basket ada beberapa. Yang paling dekat dari area sini kan Salatiga. Salatiga, Satya Wacana berarti. Iya, Satya Wacana. Oke, Satya Wacana pun ke tempatnya IBES guys. Jadi kalian yang cedera jangan takut, daripada kalian tahan-tahan langsung terapi sama IBES. Oke, kali ini kita mau bahas tentang suatu pasal di peraturan bola basket, tentang pasal 5 yaitu pemain cedera. Jadi pas banget yang sama keahlian fisioterapi ini. Jadi kita akan mendiskusikan bagaimana pandangan fisioterapi tentang peraturan di pemain cedera ini. Apakah bagus buat first aid atau tidak? Gitu kan. Yang pertama ini aku bacain Mas Aid. Jadi di pasal 5.1 pemain cedera itu, apabila cedera dialami oleh seorang pemain, wasit dapat menghentikan pertandingan. Itu yang pertama. Jadi belum ada hubungannya sama fisio. Hal yang kedua, jika dalam keadaan hidup saat terjadinya cedera, wasit tidak akan meniupkan peluitnya sampai tim yang menguasai bola telah menembak atau mencetak angka atau kehilangan penguasaan atau menahan bola dari permainan atau bola menjadi mati. Jika diperlukan untuk melindungi pemain yang cedera, wasit dapat menghentikan pertandingan dengan segera. Nah, di sini saya sebagai wasit nih, kita bahas di pasal 5.2. Kita kan nggak tahu nih kondisi yang seperti apa orang itu terlihat sangat sakit atau tidak sakit. Itu kalau dari sisi fisio lihat dari luar lapangan itu seperti apa? Kalau dari fisio atau secara umum kita bilang tim medis di pinggir lapangan ya. Medis. Kita lihat pemain itu di basket khususnya berlari kan biasanya, dari bolak-balik, sangat kontras biasanya kelihatan ketika pemain itu mengalami cedera. Dia tiba-tiba tidak bisa mengikuti ritmenya, tidak bisa mengikuti permainan. Kadang dia lebih pelan atau mungkin berjalan dengan satu kaki yang lebih pincang, atau mungkin intinya tidak bisa mengikuti ritmenya kayak gitu. Misalkan berarti kalau menurut saya dari wasit nih, kalau pincang lalu tim lawan sedang melakukan penyerangan, berarti tim orang yang pincang itu kan saya pikir masih bisa menahan pincangnya, karena tidak jatuh dan tidak masih bisa bergerak walaupun tidak mengikuti ritmenya. Tapi dari sudut medis, tim medis itu lebih baik langsung dihentikan atau tidak? Kalau dari kita, dari fisio melihat kondisi seperti itu masih belum urgent harus dihentikan kayak gitu. Berarti kita masih bisa mengikuti peraturan ini ya? Masih bisa mengikuti. Sekarang kita kalau misalnya contoh yang urgent harus dihentikan katakan, mungkin bisa ngasih contoh. Misal tiba-tiba terjatuh tidak sadar, ada benturan kepala, mungkin setelah habis lompat, tertabrak, kepala duluan jatuh atau leher duluan yang jatuh. Kondisi-kondisi seperti itu biasanya dapat berakibat fatal
Sehingga bagi kita tim medis luar lapangan mengkategorikan jatuh seperti itu ke kondisi yang berisiko. Iya, kalau seperti itu lebih baik langsung dihentikan ya, walaupun menguntungkan tim lawan. Iya. Oke, berarti yang sering terjadi itu katakan ketika ada orang lay up atau orang lompat terus di bawahnya ada orang akhirnya berbalik badan. Kalau dari kepala mungkin memang sangat serius, tapi kalau di punggung ini apakah terlalu serius kalau di punggung? Dia jatuh, Oke. Punggung juga salah satu yang serius karena sistem saraf pusat. Oke. Yang biasanya kita tahu cedera di sistem saraf pusat itu meliputi bagian otak sampai ke tulang belakang. Oke. Kayak gitu. Jadi salah satunya cedera punggung jatuh duluan itu juga lumayan. Oke. Jadi tadi kita kategorikan kalau dia masih berdiri, pincang, itu masih bisa, tapi kalau masih sadar, lebih baik dihentikan. Ya, itu lebih eksplisit daripada kita sebagai wasit mengira-ngira itu orangnya masih bisa nahan satu serangan atau tidak, gitu kan. Nah itu berarti ketemu itu jawabannya mungkin kurang lebih seperti itu. Nah, kalau teman-teman pengen tanya bisa didiskusikan di kolom komentar nanti, karena ini menurut pandangan wasit dan pandangan medis, gitu kan. Yang 5.2 itu udah clear. Kita ke pasal 5.3. Jika pemain yang cedera tidak dapat segera melanjutkan untuk bermain, nah di pasalnya itu dituliskan kira-kira tidak lebih dari 15 detik Mas Aid. Jadi terus jika dia telah mendapatkan perawatan, dia harus diganti. Nah di sini tuh kalau dari penjelasan wasit, ketika pemain jatuh atau pemain yang pincang tadi, lalu kita udah menghentikan permainan, kita itu tim medis itu harusnya nunggu wasit buat nyuruh dia masuk. Nah, kita sebagai wasit prevent dulu, dia tanya masih bisa lanjut atau tidak, gitu kan. Nah soalnya kalau tim medisnya masuk otomatis dia diganti. Kalau dia nggak kuat nggak apa-apa diganti. Tapi kalau kebetulan dia bugar, tim medisnya terlanjur masuk tapi belum ngasih penanganan, dia otomatis langsung diganti. Bisa jadi nanti dia marah-marah. Oke, itu baru tahu tuh saya tuh. Iya, jadi soal 15 detik tadi. Betul. Jadi di sini ada tulisan tidak lebih dari 15 detik. Tapi saya juga mau bertanya nih, kira-kira apa perlu nih kita nunggu 15 detik gitu kan? Biasanya sih kalau kita ya itu tadi nunggu wasit manggil kan. Nunggu wasit manggil. Cuman wasit manggil itu kadang juga ada yang nggak sampai 15 detik tuh. Iya, makanya dilihat beberapa detik, ditanya, oh ini kira-kira parah nih, ayo masuk lah itu, gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan ada pemain yang berpura-pura sakit, lalu wasitnya menghentikan permainan, terus visionya masuk. Nah pas visionya masuk, si pemainnya berdiri tegar lagi, gitu. Nah itu nanti bisa jadi blunder jadi dari tim medisnya gitu. Ada tanggapan nggak? Itu sih sebenarnya memang dari tim medisnya sendiri. Jadi kita sebagai tim medis fisio yang di pinggir lapangan itu harus selalu mengamati gerakan-gerakan yang terjadi di dalam lapangan. Jadi ketika ada benturan atau ada yang jatuh, kita bisa melihat dari luar, oh itu jatuhnya parah, oh itu pura-pura jatuh, oh itu hanya kebentur sedikit kayak gitu. Oh iya. Nah disitu jadi dari luar lapangan kita udah sedikit bisa menganalisis kalau misalkan oke, itu bahaya, oh itu sedang, oh itu ringan kayak gitu. Oh, buat masukan tim medis juga nih berarti kalau dia di bench itu nggak cuma liatin permainan tapi juga liatin jatuhnya pemain atau pemain itu udah biasanya kalau lari doang itu kan juga bisa ketahuan ya dia sakit. Di situ kan buat masukan tim medis tuh teman-teman. Lalu kita selanjutnya nih, ini sebenarnya sudah kita bahas di 5.3 yang tentang ini pelatih kepala, asisten, pemain pengganti, pemain yang sudah tidak bermain dan anggota delegasi yang mendampingi termasuk tim medis itu boleh memasuki lapangan permainan hanya dengan izin seorang wasit, gitu kan, untuk menangani pemain cedera sebelum dia digantikan. Nah ini kita bahas tadi, jadi masih sama koridornya. Lalu kita ke selanjutnya 5.5, seorang dokter boleh memasuki lapangan permainan tanpa ada izin seorang wasit jika menurut penilaian dokter pemain yang cedera membutuhkan penanganan medis dengan segera. Nah tapi di sini dituliskannya dokter. Padahal di tim
pro Indonesia itu menurut saya di band saya itu nggak ada dokternya cuma. Iya sih, idealnya sih ada dokter. Idealnya ada dokter. Oh, ya. Oke, lanjut. Biasanya kita ada 2 tim biasanya di pinggir lapangan itu, ada fisio sama ada tim emergensinya, biasanya dokter atau perawat gitu. Jadi kalau kondisi-kondisi jatuh awal itu fisio yang masuk. Fisio yang masuk ketika ada cedera-cedera atau kondisi yang berhubungan dengan emergensi, berhubungan dengan dokter, mungkin ada luka, ada pendarahan, itu baru kita ambil dokter dan tim emergensinya tadi kayak gitu. Nah itu dibahas tuh masalah pendarahan tuh di pasalnya ini juga. Pasalnya ini udah rigid sekali masalah. Oke. Nah ini ya kita lanjut ya. Jadi memang idealnya harus ada dokter sama ada fisio. Nah tapi di event lokal nih, kita bicara event lokal ini tadi kan peraturan di tingkat FIBA ya, internasional. Nah di event lokal itu di tim itu yang menyediakan tenaga medis itu adalah yang memiliki event. Nah itu kan kadang kita pakai tenaga fisio, kadang ada yang pakai tenaga perawat. Nah itu lebih baik. Ya ini lebih baik menurut pandangan fisio. Ini kan harus ada fisio, harus ada perawat. Tapi yang mana dulu nih harus didulukan atau harus dua-duanya? Idealnya sih tetap harus ada dua-duanya. Cuman balik lagi ke lokal, bahkan kadang fisio pun tidak ada kayak gitu. Malah lebih ke perawat ya, dan perawat juga kadang tidak ada. Iya sih benar. Cuma ada yang biasanya pakai patas merah B3K gitu-gitu. Itu biasanya dari yang ngadain event yang. Yang ngadain event, dan dia saya ini juga bingung untuk first aid-nya atau penanganan pertama orang cedera itu lebih baik ditangani oleh siapa gitu. Biasanya buat yang awal masuk biasanya kita fisio buat nentuin ditangani seperti apa nih kayak gitu. Jadi yang bisa ditanganin fisio biasanya cuma karena jatuh biasa, kebentur biasa yang nggak begitu butuh penanganan lanjut. Mungkin tadi kita sebutkan ada bleeding tadi, itu masih bisa ditangani fisio. Tapi ketika sudah ada bleeding, jahit gitu ya, itu ya lebih ke. Cuman kadang ada kondisi-kondisi juga di event tadi itu tidak ada. Adanya cuma fisio ya. Jadi mau nggak mau fisionya juga mengerjakan itu. Ya gitu, sebaiknya di event-event lokal maupun nasional pun keduanya harus ada. Buat si pembuat event tolong lah gitu, semuanya dipakai. Lanjut ya, kita lanjut ke tadi. Jadi aturan pendarahan itu tadi guys, semua pemain yang berdarah atau mengalami luka terbuka itu harus diganti. Dia walaupun masih kuat tapi harus diganti. Biasanya kan yang gampang berdarah kan di pelipis, terus ya di anggota-anggota tubuh itu harus diganti dulu. Lalu setelah benar-benar ditutup baru boleh bermain lagi. Nah ditutupnya itu bisa pakai perban, bisa pakai plester, nah gitu. Pokoknya di lapangan itu tidak ada boleh anggota tubuh yang berdarah. Itu kita masih punya 2 pasal lagi nih Mas Aid. Di yang ke 5.7, jika pemain yang cedera atau pemain yang berdarah mengalami luka terbuka tersebut membaik selama time out. Jadi dia yang diambil, sebentar saya ulangi, jika pemain yang cedera atau pemain yang berdarah mengalami luka terbuka membaik selama time out yang diambil oleh tim manapun sebelum sinyal pencatat angka untuk pergantian pemain tersebut boleh melanjutkan bermain. Jadi ada yang berdarah lalu pelatih minta time out, lalu dia belum akan digantikan tadi, belum ada yang akan menggantikan, dia masih boleh main lagi setelah ditutup lukanya. Itu tadi dengan syarat harus ditutup dulu. Nah ini yang terakhir nih, pemain yang ditunjuk oleh pelatih untuk memulai pertandingan atau yang memperoleh perawatan di antara free throw dapat diganti apabila mengalami cedera. Pada kasus ini lawannya juga berhak untuk melakukan pergantian pemain dengan jumlah pemain yang sama. Jadi gini Mas Aid, di sini biasa kan free throw ada 2. Nah pemain itu boleh berganti pemain selama free throw belum dilakukan dan free throw yang berhasil setelah free throw kedua. Nah kalau di peraturan ini kan ada di
tengah-tengah nih, di antara free throw pertama dan free throw kedua ada yang cedera. Nah itu pengecualian peraturannya boleh diganti, tetapi pemain lawan juga boleh ganti pemain. Gitu. Nah menurut Mas Said nih, kita udah selesai nih peraturannya ini, menurut Mas Said gimana buat fisio membantu buat apa ya, membantu atau tidak membantu? Jelas sangat membantu dengan adanya peraturan ini. Cuman kadang sih ini saya sharing pengalaman aja. Biasanya kalau di lapangan itu kadang kita nemu gini Mas Lisa, ketika ada pemain cedera kita diminta masuk, terus wasit itu minta kita cepet buru-buru buat keluar kayak gitu. Kayak gitu. Itu biasanya alasannya kenapa ya? Sedangkan kita sebagai tim medis itu belum melakukan pemeriksaan nih, ini parahkah tidakkah kayak gitu. Tapi langsung disuruh angkat bawa keluar kayak gitu. Iya. Kalau dari sisi wasit, mungkin dari sisi permainan ya. Dari sisi permainan mungkin ada momentum yang tidak boleh terputus karena ada pemain cedera itu. Jadi katakan tim A lagi naik nih, gitu kan. Terus kebetulan ada tim B yang cedera, gitu kan. Nah tim A ini kan pasti pengennya segera dikeluarin, gitu kan. Tapi sebenarnya ada peraturan yang menjelaskan tentang ini, ditunggu berapa detik tadi. Nah sebentar gitu kan, sebenarnya Mas Said nggak apa-apa bilang sama wasitnya sebentar saya tangani dulu gitu. Apa nanti biar wasitnya juga bisa menjelaskan ke tim sebelahnya kalau ini sedikit parah atau gimana biar ditangani dulu. Jadi kalau saya dari wasit sih saya nggak masalah itu berhenti biar pertandingannya lebih safe. Tetapi ya karena apa namanya, kalau tanding itu kan emosional ya, tim A dan tim B itu emosional, pengen yang lagi naik jangan berhentilah momentumnya. Jadi kita tuh di tengah-tengah gitu kan. Jadi antara malah yang jadi korbannya bisa jadi tenaga medisnya, malah suruh cepet gitu. Nah berkaitan dengan ini kita kasih share juga buat teman-teman kalau menangani orang cedera. Itu apa yang pertama dilakukan Mas? Biasanya di lapangan terkait yang tadi itu juga kita ada pemeriksaan. Ada pemeriksaan awal ketika kita masuk. Itu kalau misalkan pernah dengar namanya TOTEPS. Belum pernah dengar. Itu pemeriksaan dari tim medis lapangan untuk menentukan apakah si pemain tadi bisa bermain lagi atau tidak. TOTEPS, TOTAPS. TOTEPS. Yang pertama TOP kita ajak. Itu singkatan dari TOP, observe, kita lihat. Terus T yang ketiga touch, kita sentuh area yang bermasalah, yang mengalami keluhan. Terus TOTAPS, A nya gerak aktif, jadi kita minta dia untuk menggerakkan. Terus gerak pasif kita yang menggerakkan. Dan terakhir S itu skill, jadi dia diminta untuk lompat-lompat, berdiri, lari-lari kecil kayak gitu. Dan sebenarnya pemeriksaan itu nggak nyampe 1 menit biasanya. Kayak gitu. Nah ketika dia tidak bisa melanjutkan, baru kita bawa keluar untuk kita berikan penanganan, biasanya seperti itu. Tapi di rules setelah medis masuk, walaupun ditangani sebentar dia harus tetap ganti. Itu terusnya. Makanya ini kan antara waktu yang diinginkan oleh tim medis itu kan juga sebenarnya nggak lama. Tapi karena tim medisnya udah masuk, di peraturan ini nggak mau resiko, dianggap dulu lah gitu. Itu dianggap kita sudah memberikan penanganan. Ketika kita masuk satu langkah aja ke lapangan, itu sudah dianggap memberikan penanganan. Jadi itu tadi ya TOTEPS. TOPS berarti TOPS itu walaupun dia sakit nih, misal aduh itu kita nggak boleh ngasih penanganan, ya ditanya dulu. Itu biar misal contohnya gimana Mas? Kita praktek ini. Misalnya aku sakit bahu nih. Aku pegang aduh gitu kan. Terus datang lari dari keluar Mas Winsa, aku nanya dulu, nggak bisa kalau misalkan kita ya. Aduh sakit banget nih. Kenapa sakitnya di mana? Ini gitu kan. Kalau misalkan bahu gitu kan. Kadang kan ada pemain yang teriak aja, mau nggak mau ya kita tetap tenangin dulu baru kita tanya. Kayak gitu, masalah di mana? Di bahu. Kita lihat dong, ada apa? Ada patah kah atau ada berdarah kah atau ada apa? Kemudian tadi kita observe, kita lihat, terus kita pegang. Ada nggak sih misalkan yang berbahaya? Apakah ada patah atau ada? Ketika itu tidak ada semua, kita minta gerakin, coba digerakin. Ini nggak apa-apa. Bisa main lagi.
Bisa. Oke, bisa. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Tapi harus diganti dulu. Harus diganti kalau gitu. peraturan. Nanti setelah diganti boleh masuk lagi. Iya, gitu. Oke, teman wasit, itu tadi pembahasan yang menarik tentang pemain cedera di pasal 5 peraturan resmi bola basket. Jadi nanti kalau teman-teman penasaran sama peraturannya, saya share di kolom komentar apa saja sih isi dari pasal ini gitu kan. Ya, jadi terima kasih Mas Said. Ya, saya juga terima kasih loh. Yang mau disampaikan? Iya, terkait yang disampaikan sama Mas Vincent tadi banyak banget ternyata yang pasal-pasal tentang peraturan yang kita sebagai tim medis belum tahu nih. Kadang yang kita tahu cuman oke, medis masuk, kita masuk, kerjain keluar kayak gitu. Ternyata ketika kita masuk, iya betul. Berarti pemain itu memang harus langsung diganti. Iya. Kadang kita nggak tahu. Ya, mungkin buat masukan buat wasit juga, buat masukan buat medis juga. Jadi peraturan ini bisa menerangkan kita semua. Dan bisa lucu juga nih. Iya. Kalau misalkan si medisnya ngerasa wah itu parah banget nih. Nah, wasitnya nggak manggil, medisnya masuk, mainnya langsung berdiri. Ya itu banyak pasti terjadi karena basket ini kan sangat dinamis. Makanya peraturannya dibuat sangat rigid sekali, sangat detail sekali. Jadi memang di bench ada aturannya, di lapangan ada aturannya gitu kan. Jadi kurang lebih seperti itulah. Iya. Cukup. Terima kasih buat ini. Jangan lupa like, komen ya. Dan jangan lupa mampir ke IBES Fisioterapi, ada di Klaten dan di Solo Karanganyar. Prakteknya itu hari yang Klaten setiap hari, yang Solo libur hari Minggu. Oh ya, cuma libur hari Minggu yang di Solo dan di Klaten setiap hari. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.